Oke, tes kamera kayak oke. Ya, halo Mas Fendi. Wih, lagi ngapain nih? Buka HP nih? Lagi biasa ngecek-ngecek. Wah, buka. Ini yang ngecat ya. Ini mobil apa ini Mas? Ini E36 320 36 320 iya. Tahun berapa ini? tahun 94. 94. Wih, saya buka Mas boleh? Boleh. Oh iya. Aja aku Siap. buka, Mas. Nah, jadi ini pasti teman-teman yang anak mobil pasti tahu semua ya, di Indonesia E36 ini jadi mobil tua favorit gitu ya. Walaupun baju saya E-Class Mercy gitu ya, tapi saya senang BMW sebenarnya gitu. Nah, kira-kira nih kan orang tuh memilih mobil tuh ada tujuan dan maksudnya, atau mungkin sekedar pengen aja. Ini Fendi mau E36 ini karena apa nih? Apa yang membikin Fendi sendiri pengen E36? Ini anginnya banyak ya, adem ya. Enak. Sini adem juga di sini daripada sebelumnya. Yang pengen tuh E36 kan sedan ya. Sedan tuh menurutku mobil yang enak lah buat anak muda gitu. Jadi lebih nyaman aja. Dari dulu memang pengennya ini. Dari dulu pengennya BMW, dan kalau bisa ya BMW manual. Karena kan di Indonesia kan jarang kita dapat BMW manual. Maksudnya seri-serinya udah Yang terakhir baru-baru seri ya. E36 ini E36 yang terakhir manual E36. E39 juga ya. E39 jarang ya. E39 dikit. Nah kan cuma tinggal seri-seri gitu. Kalau mau lebih muda lagi, seri 3 lebih muda kayak M46 atau di atasnya kan juga udah Manual Matic semua ya. udah Matic semua kan. Nah, makanya Oh, pengen manual, pengen BMW, sedan. Nah dapatnya ini. Dapatnya ini. Ini istimewa sekali ya ini. Cukup lah, nggak banget sih. Agak banget deh. Cukup. Ini masalahnya velgnya asli ini. Mungkin Ya, nanti kaleng velgnya nih. Iya, velg kaleng nih. Bawaannya 320i ya. Iya. Wih, ini spesial. Ini warnanya Estoril Blue ya. Mauritius Blue. Mauritius ya? Iya, Oh ya, Mauritius Mauritius. Kalau Estoril tuh beda lagi ya. Estoril tuh bedanya agak terang. Kalau Mauritius ini ada kesan ungunya kalau misalnya terang ya, kena cahaya gitu. Wih, ini keren ini. Ini E36 bisa aku bilang 320i yang spesial, karena sebenarnya ini di tahun 2021 itu bisa dibilang E36 yang punya kondisi bagus dan 6 silinder itu jarang. Alasannya karena udah banyak yang pakai buat drifting ya. Jadi karena kan drifting itu kan di Indonesia mereka banyak pengen cari yang murah gitu kan. Mereka mau ke Nissan tuh Seviro itu dia spare partnya kurang karena Nissan kan ya. Nissan kita tahu di Indonesia emang partsnya kurang dan kebanyakan mahal-mahal. Nah, walaupun murah tapi Seviro juga makin lama makin naik. Yang jual di lapak-lapak kebanyakan 100 juta kan. Mungkin paling kecil itu udah 80-70 juta itu, tapi paling umumnya udah sekarang 100 juta. Dan sekarang orang waktu dulu 2020 pilihnya 323 BMW 2500 ya? 2500 cc. Itu M52 B25 323, dan itu udah banyak yang ngerebut 323 kan karena powernya, dan kebanyakan dulu konten kreator yang bikin konten tentang drift gitu ya, mereka selalu banyak yang nyaranin E36 ambil 323i karena powernya gede gitu. Ini powernya cuma 140 150 HP-an kan gitu. Standar pabriknya, dan 323 itu di atasnya. Kira-kira kalau nggak salah 160 170-an horsepower. Jadi orang-orang nganggapnya wah mendekati 200 horsepower artinya ya bisa dibikin ngepot gitu ya. Nah, ketika di 2020 akhir E36 323 tuh mulai agak dikit ya, mulai agak jarang dicari karena udah banyak yang pakai buat drifting, dan juga mau cari harga yang murah agak susah juga gitu kan. Akhirnya 320i murah-murah. 2000 cc. Iya, 2000 cc. Aku punya juga 320i buat drifting. Waktu itu dapat 50 juta dan aku nego 30 juta. Sekarang udah dikit. 320i yang kisarannya harga 30 juta 50 juta yang bisa dibilang layak itu dikit.
Jadi ya kebanyakan yang sudah all modif ya, yang udah modifnya tuh banyak banget ya. Dan ini menurutku dibilang istimewa ya, karena Masih bentuk. iya masih ada bentuknya ya. Masih Kalau berbentuk, kalau ya. punya aku udah bagasinya udah dipotong gitu, bagasi udah dipotong, belakangnya udah ya nggak ada lah. Ya ini masih utuh nih. Ini bisa dibilang ya jarang sekali ada orang megang BMW E36 dan dipakai apa ya, dirawat terus gini Iya, loh. dirawat. Ya iya. Owner sebelumnya sebenarnya. Dari owner sebelumnya. Owner sebelumnya memang mungkin dia telaten Ya. dia bersih orangnya. Makanya ya jadi saya ambil pun kondisinya ya cukup baik lah buat mobil harian-harian kan. Iya. Ini ngambil range-nya berapa Mas ini? Range-nya standar sih. 70-an, 80-an? 70-an. 70-an ya. 70-80-an. Wah, ini 70-an sebenarnya buat BMW 36 dengan kondisi kayak gini nih istimewa ya. Iya, Cukup sih. istimewa. Ini setirnya dalamnya ori, Ya, interiornya. interior masih full original. Bagian cockpit itu masih full, nggak ada yang diganti sih. Nggak ada. Paling pilar ada Pilar. orinya. Pilar kan diganti Tambahan audio ya. Audio. Twitternya. Oke. tapi ada orinya sih. Nah, berarti yang ada tambahan ya audio sistemnya. Audio system. Tambahan audio sistem. Jadi sebenarnya kalau tambahan audio sistem ya wajar ya. Iya. Mungkin dari pemilik sebelumnya mungkin anak muda yang Anak muda, seneng denger musik, lagu, seneng bass, musik, gitu. yang ngebass gitu. Jadi kan ya modifikasi audio menurutku wajar. Yang penting terlihat looks kira-kira 90%-nya masih terlihat ori dan Masih rapi ya. Ini udah bagus ini. Ini 320i tahun 94 ya. Tahun Berarti. 94. Kode mesinnya apa ini? Ini berapa ya? M50 B20. M50 B20 ya. Kalau nggak salah gitu ya. Iya, Kalau nggak salah tahun 94 ya. Nah, M50 ini apa sih bedanya M50 dengan M52? Setauku mungkin teman-teman bisa koreksi juga M52 bedanya dengan M50. Selain tampak mesin itu biasanya tutup oli itu ada perbedaan di depan dan di belakang. M50 itu ada di bagian belakang dan kamera cover it. Nah, kita lanjut. Mohon maaf tadi ada error gitu. Nah, kita lanjut tadi pembahasannya sampai bedanya M50 dan M52. Nah, yang pertama tuh kita lihat dari tutup oli ya. Tutup oli itu di M50 itu di belakang. Terus akhirnya berevolusi, muncullah M52. M52 itu tutup olinya di depan. Terus untuk karakter mesin, setauku M50 itu lebih apa ya? Lebih ke torsinya Torsi ya. awal. Jadi ya torsi awalnya itu lebih jeblak, apa ya jeblak ya? Lebih nyabak. iya, lebih jambak. Kalau di M52 itu dia di putaran atas kira-kira 4000 rpm itu ngejambak. Itu tepi tipe mesinnya itu M50 dan M52 seperti itu. Nah, untuk Mas Fendi ini kan M50, berarti harusnya Dari awal ya, terus di awal. Nah, kan waktu itu Fendi tuh cerita ya bahas mobil ini kan, bisa dibilang ini dia first time make BMW ya. Iya. Ya, jadi bener-bener apa ya, brand BMW pertama yang dipegang ya. Iya, BMW pertama yang dipegang itu ya ini gitu ya, 36-nya dia ini. Nah, pas awal-awal pakai tuh pernah nggak sih dapat trouble atau mungkin masalah apa ya, kebiasaan gitu, mungkin kebiasaan di mobil lain kalau dibawa ke sini malah beda gitu, mungkin ada kali ya. Kayaknya itu ada cerita ini. Ada cerita. Masih ada cerita. Jadi pas kita ngambil mobil kan, aku ngambil mobil juga sama ini ya, sama si Alif. Nah, berasa di jalan kan, karena aku biasa pakai mobil Jepang. Mobil Jepang kan semua shifternya di sebelah kanan. Yang bagian untuk lampu-lampu wiper, kan. lampu. Untuk lampu-lampu di sebelah kanan. Sedangkan saya tuh lupa kalau Eropa di sebelah, yang lampu di sebelah kiri. lampu di sebelah kiri, ya kan. Nah, ketika kita habis dari perjalanan, kita pulang, ada apa itu, Mercy ya? BMW atau M46. Oh, BMW ya. M46. Ada BMW juga ngedim kita. Ngedim mungkin menyapa gitu kan. Terus pengen ngedim balik nih. kita, ya saya pengen ngedim balik kan. Respect. Respect.
pada saat mau ngedip yang dipencet yang Wiper. sebelah kanan, set yang Nyemprot. keluar air gitu. Pinginnya lampu, kaget gitu. Loh, kok air? Ya, karena kebalik. Ini Karena kebalik. karena kebalik ya. Beda ya Eropa. Beda sama Eropa Jepang, sama ya. Jepangan kan. Saya juga lupa pas itu baru pertama kali lah wajar. Oh, wajar lah pertama kali. Harusnya udah nggak kebiasaan lagi. Iya, gitu ya. saya udah sekarang Udah paham ya adaptasinya. Iya. Soalnya ada juga nih teman kita ya, kan yang baru beli BMW juga nih. Iya, ada juga nih satu. Dia pengen ngedim juga ya, kebalik gitu ya. Yang awal yang harusnya di kanan gitu ya, tapi BMW di kiri. Di kiri gitu. Kan nyemprot. Aneh gitu ya. Sekarang kan. Iya, nyemprot gitu ya. Iya, sebenarnya ya sama ya kalau pengalaman pribadi. Aku bukan user pertama BMW sebenarnya, walaupun bisa dibilang fanatik juga ya sama BMW, terutama 36 gitu. Tapi mobil pertama yang aku pakai tuh ini E-Class, Boxer gitu. Jadi mungkin sebagai saksi sejarah ya ngelihat Boxer. Iya, saya pernah lihat boxernya dia. Nah, jadi saya tuh kebiasaan di Boxer itu kan rem itu nggak ada tuh rem tangan ya. Jadi buat rem belakang buat stop itu ya kita pakai kaki gitu ya, yang paling kiri gitu. Nah, nariknya itu dia ada buat ngelepas remnya tuh ada tarikan gitu. Jadi tuas itu ya ada tuas. Jadi tuasnya itu di kanan bawah gitu. Jadi kita cek gitu. Nah, itu remnya lepas gitu. Nah, waktu pertama kali saya naik BMW, waktu itu saya kaget sebenarnya tapi bukan masalah ini ya. Bukan masalah. Bukan masalah ngedim, bukan masalah lampu, bukan. Tapi masalah rem kaki gitu ya. Jadi saya masuk BMW tuh langsung set. Nah, akhirnya nyobain BMW gitu ya, senang ya. Saya ngeliat ini ya, kok rem kakinya buat berhentinya kok nggak ada gitu ya. Saya nyari tuasnya juga nggak ada gitu ya. Padahal di sini. Iya, padahal di sini kelihatan jelas Padahal gitu. kelihatan banget. Padahal kelihatan jelas. Oh iya, saya lupa saya di BMW gitu. Biasanya Mercy gitu kan. Iya, cuman Mercy aja gitu. Yang terakhir pakai rem tangan tuh yang itu seri Mercy seri apa ya? Yang Boxer aja. Kebanyakan Mercy gitu sih. Oh, kebanyakan sih kayak gitu. Yang pakai ini handrem itu ya aku tahu itu 190E. 190E itu W201 saingannya E30. Oh. Jadi kalau lebih lama juga ya? Ya udah tahun lama juga ya, 80 akhir lah. Nah, itu dia pakai rem tangan. Nah, sisanya mungkin setelah itu mungkin bisa koreksi juga teman-teman. Itu dia pakai rem stopnya buat pakai kaki gitu, dan buat ngelepasnya pakai itu. Jadi jadi ya wajar lah ya user BMW baru tuh kaget gitu ya, karena ada banyak perbedaan ya, ada banyak Jepang sama Eropa. Dan ada tentunya lebih banyak kendala lagi gitu ya kalau itu. Kira-kira kendalanya apa nih kalau awal beli tuh? Kalau dari awal beli itu belum ada ya kendala-kendala kayak. Untungnya belum ada. Belum ada. Belum ada. Mesin apa sih, trouble mogok gitu nggak ada sih. Belum ada yang berat. Oli bocor aja di garasi ini bersih. Bersih ya. Iya, bersih nih, nggak ada bekas-bekas oli. Netes itu nggak ada. Jadi ya selamat aja. Selamat aja. Jadi Kita bawa naik jalan tanjak pergi enak ya, kenceng masih, enak ya. Itu cuma boros aja kan kaget. Ya, boros. Kita pakai Jepangan yang biasanya irit gitu kan. 18, 19. Ya, kita irit terus pegang Eropa ya wajar sih. 18 aja udah kelihatan boros ya kalau mobil ini. Dari Bisa. Jepangan pindah ke Eropa cukup terlihat. Kaget ya, 18 Konsumsi syukur-syukur. bahan. Iya, jadi sempat ini awal beli waktu itu aku posisi sudah di Surabaya ya waktu itu. Fendi ini kaget gitu, hitungannya kaget, shock gitu ya, dia ngelihat konsumsinya. Ini aku isi bensin segini ya, kok ente cepat nih. Aku coba kasih tahu kan buat ngerumus ya, hitungannya lah, hitungan buat ngitung bensin. Ketemu hasil itu kiranya 16 gede sama 17 ya diantaranya itu. Kaget dia, ini 17 beneran wajar apa enggak gitu ya. Aku ngomong ya wajar, welcome to the club gitu ya. Ya sebenarnya 17 ya, normalnya sih 17 ya. Ya mau 18 tuh deh alhamdulillah lah gitu ya, 18 gitu. Cuman 16 tuh biasanya ya kebanyakan orang tuh karena pakai gasnya mungkin, teknik gasnya. Ada yang orang yang lahan gitu, ada yang
Ada kalau nggak ngasih hampir limit nggak diganti gitu. Udah 1.5 nih itu ya. Kalau udah limit tuh udah boros banget ya. Itu wajar itu ya. Nah untuk masalah apa ya, nggak ada lagi permasalahan ya. Permasalahan nggak ada. Nah itu nyoba ini ya. Belum pernah aku benerin lah. Belum pernah dibenerin ya. Mungkin rutin aja ya ganti oli atau apa gitu. Ganti oli udah diganti sama owner sebelumnya. Oh udah. Jadi ada ini kan apa sih tag oli itu lah. Ganti oli kan dikasih history tuh. Ini ya riwayatnya. Nah terus aku dikasih semua, terus aku baca dia baru bulan kalau nggak Maret Maret kemarin tuh udah ganti oli. Nah, terus harus nunggu lagi kan KM kan berapa KM baru ganti. Nah itu masih lama pakai aja. Jadi udah dapat treatment yang bagus dari penjualnya gitu. Olinya nggak cuma oli mesin, ada oli mesin, transmisi oli gardan udah diganti semua. Udah power steering udah ganti semua. Jadi bagus. Iya, jadi pakai aja. Jadi kayak biasanya power steeringnya juga enak gitu. Kan aku mikirnya mobil lama gitu ya. Ini kalau teman-teman juga beranggapan mobil lama tuh biasanya ada skeptis ya gimana gitu. Ada berapa mungkin wajar mobil lama kan gitu. Mogok gitu. Antara mogok atau bunyi-bunyi gitu kan wajar mobil lama, tapi gitu. Pakai ini tuh nggak ada ya. Pakai power steering kita mentok lepas ya lancar aja. Lancar. Kayak mobil sekolah gitu. Kayak mobil sekarang ya. City car gitu. Iya, enak. Emang kelihatan asik ya dan kelihatan apa ya? Kelihatan kayak baru gitu. Nah, cuman tadi pas kita ada error kan sempat kita aku sendiri coba ngeliat mobilnya gitu ya. Pas ngeliat nih ya tetap kayak kesannya tuh wah, ini kayak mobil baru gitu ya. Kayak kalau misalnya naikin tuh rasanya wah, nikmat gitu ya. Jadi menikmatin setiap kilometernya itu ada senyuman terus gitu ya. Nah, apa yang paling seru kalau misalnya naik E36 ini? Yang paling seru? Paling apa yang bikin makin suka gitu ya mungkin ya, makin lama makin suka gitu ya. Yang paling seru sebenarnya kalau ketemu bimmer lain. Kenapa tuh? Di jalan. Mungkin nyapa ada yang nyapa ya. Jadi nggak cuma bimmer ya, mungkin beberapa mobil Eropa lainnya terkadang tuh mereka juga nyapa. Sesama mobil klasik ya, mobil klasik Eropa. Lawas mereka menyapa. Nyapa ya. Wih, kelihatan keren ya. Ini ban yang kilap. Ini habis di detailing mas. Detailing ya, habis sama owner sebelumnya juga. Oh sama. Jadi ini dari udah paket komplit paket komplit ya. Bensin diisiin juga? Oh enggak. Siapa tahu kan pas beli bensinnya diisi full gitu. Keren kayak. Boleh sih. Mungkin owner sebelumnya isiin dulu boleh kali gitu. Kita ambil bensin merah. Oh bensin merah. Nggak apa-apa kan kita yang beli, kita customer. Udah dapet treatment yang bagus semua juga. Iya. Masa bensin langsung minta juga gitu. Habis detailing kan warnanya nggak mobil tua tapi nggak terlihat kusam lah. Warna ori ini berarti bawaan iya. belum ada repaint ya, sama sekali ya. Kalau sebelumnya warna masih ori, full body masih ori, cuman ada bumper depan katanya spek dikit. Kan biasa bumper depan kan biasa lah kalau sedan ya kan. Ya, polisi tidur yang ketinggian gitu. Apa gitu kan. Wajar sih. Yang penting body ini kadang body ini semua masih ori sih. Wah, ini asik nih. Ini boleh dikendarain nggak mas? Kita mau test drive nih boleh nggak? Boleh. Wah boleh nih. Ini langsung aja mau kita coba kali ya buat test drive. Ayo let's go aja deh kita. Nah jadi kita udah nyoba. Ya kita lagi nyoba E36. Pertama kali Mas Pen bawa itu rasanya gimana? Ada yang janggal nggak atau ada yang beda gitu dari sama kalian coba tuh enak ya ini mobil. Enaknya apa? Enaknya mesinnya halus ya, masih terasa halus. Itu jadi di dalam kabinnya juga kedap. Oh iya kedap ya. Cukup kedap ini ya untuk mobil lumayan tua. Ini lurus atau kiri kita? Lurus aja. Kita main yang agak jauh-jauh. Terus gini, masalah persneling waktu itu Mas Pen bingung ya mundurnya karena belum ini kan.
dan paksa, dia ngomong yakin boy, Yakin dipaksa. Karena kita harus paksa bener nih. nah, jadi harus dorong paksa gitu. Ya emang sebenarnya BMW gitu sih, beberapa mobil Eropa juga gitu. Ada kayak Mercy misalnya, Mercy itu dia Negeri tarik. ini? Bebas, kita seikutannya alur aja gitu. Oh, gitu. Ah. Dan AC ini kan BMW dual zone, dan dual zone-nya BMW tuh biasanya yang mobil-mobil tua itu penyakit gitu, jadi banyak yang mati. Nah kalau ini spesialnya masih hidup. Masih hidup. Jadi kita setting nih di sini kan ada 18, 20, 24 sampai 26. Tunjukin aja. Kita bentar ya. Nah ini kita setting masih kerasa lah perbedaannya. Di sini ini dual zone, dan dual zone-nya masih aktif gitu. Cukup keren. Ini enak gitu. Dan penyakit BMW satu lagi yang paling umum adalah di sini bagian penyimpanannya. Ini biasanya banyak goyang nih, atau ada yang sampai lepas. Kalau Mas Pen ini cuman goyang ya? Iya, sama ini agak ini sih. Renggang ya? Renggang aja. Itu sih sebenarnya wajar ya di Wajar aja. E36 gitu. Dan E36 tuh biasanya banyak gitu permasalahannya, apalagi kalau yang kurang terawat gitu ya. Ada yang sampai persnelingnya tuh Nah, agak Lembek loss gitu, agak Lembek. loss. Jadi kalau agak loss sampai pinggir-pinggirannya tuh ikut copot gitu loh. Ini enak ya Mas ya? enak nih. Mesin masih halus. Mesin halus. Ada rencana modif mesin nggak? Itu belum ada sih ya. Belum ada ya? Kenapa ya? Karena pengen yang halusnya? Karena masih mau nyobain original. Masih Belum ada- nikmatin ya? Iya, belum ada mau buat yang apa? Kencang-kencangan atau Kencang-kencangan. ngedrift-ngedrift itu belum. Mau ngedrift rencananya? Oh enggak, Oh, enggak. enggak. Kita Iya. enggak main ngedrift. Kalau konten Ada aja yang main ya. Iya, saya Ada aja yang main. Saya enggak. konten drift nanti lah ya, kita selanjutnya kita bahas konten drift. Kita bisa bikin saat latihan ya. Ya, pas Kali ini. ya, latihan. Ini Mas Epan dari tadi nggak mau nongol nih. Iya. Jangan deh, Jadi Mas Epan di mana nih? belum saatnya. Iya, jadi rencananya Mas Epan mau beli apa? Dia? Bingung aku. Iya. Masih bingung. ya? 39 yang buatan 36. Kalau saya sih 36 ya. Iya sih, buat Iya, iya, ngepot. sama. 39 enak ya. Bisa ya? Oh bisa. Bisa ini. Apa mau nyoba kencang? Udah kencang. Oh, udah kencang. Udah kencang ini. Oh. Udah kencang. Bensinnya nggak kuat ya. Iya. Biasanya nggak kuat ya. Bensin tipis ini ya. Oh iya. Ada Sudah mendekati angka 15 dan merah. Berasa merah ini. Next time lah kita Iya. kencang-kencang. Next time balapan lah gitu ya. Balapan ya. Balapan lah. Ini juga masih halus gitu mesinnya. Mesin masih enak sebenarnya. Iya. Nggak mau nyoba mobil Eropa lain ya? Eropa lain tuh belum ada. Kalau mau sih mau ya. Untuk uangnya belum ada. Uangnya masih dipakai buat modif ya? Masih dipakai buat modif. Buat yang lain tuh. Berarti ini masih ada sisa modal ya? Buat mobil E36 nih? Ada sih dikit beberapa doang. Paling cuma buat modif-modif Kecil-kecil ya? kecil-kecil. Develop lah. Ya. Itu bisa kita pikirkan ya. Dari kemarin-kemarin tuh Mas Fendi udah ngechat saya tuh. Tanya-tanya tentang velg. Balap apa gitu kan, mau yang mana. Menurut saya sih cocoknya BBS RZ gitu ya. Kan Harganya nggak mau yang terlalu racing sebenarnya. nggak mau yang racing, yang kalem gitu Ya, ya. yang kalem aja. Nggak terlalu gede juga ya, nggak perlu ya. Elegan lagi. Yang penting kelihatan kalem, bagus gitu ya. Nikmat gitu lah. Iya, nikmatin aja udah. Emang kalau mobil original kayak gini nih cukup dinikmatin. Kalau misalnya mau modif ya modifnya kecil-kecil. Karena kalau modif gede tuh eman bawaannya. Emang loh. Terlalu sayang gitu ya. Dapat, Rating soalnya dapatnya juga udah ini kan, dapatnya udah udah spesial sih. Bisa dibilang free gitu kan. 80-an juta lah Ya, gitu. 80-an. Udah dapat ori. Biasanya sih 80 juta itu belum dapat yang selayak inilah hitungannya, masih banyak yang kurang gitu. 323 sih biasanya, 320. Iya. Banyak sih yang teman juga bilang kalau 80-an juta tuh bisa dapat 323 gitu. Sayang kan kalau misalkan beli cuma
cuma 320. Hmm. Tapi ya saya memang carinya yang kalau bisa lengkap. Ini Original. kan sampai handbook, counterbook semua Iya. lengkap, ini servis semua sih. Ya benar, aku ngelihat dia beli mobil ini masih lengkap, riwayat servisnya itu disimpan sama Simpan orang. semua. Jadi kita bisa nge-track gitu apa ya? Kalau mobil ini ada masalah Ya. kita bisa kemana gitu. Udah ganti apa aja, Hmm. udah yang rusak kemana apa aja itu tahu gitu. Jadi kita bisa diagnosa lah secepatnya Ya, kalau misalnya gitu. ada trouble gitu. Masih ada riwayat pembelian pula dari tangan pertama ya. Iya masih ada. Itu Tapi udah nggak kelihatan. Ya. udah nggak kelihatan. Itu nggak keren kelihatan. sih. Itu udah Faktur masih ada gitu. harta karun gitu. Iya. Itu owner handbooknya, manual booknya itu bisa dijual loh. Iya sebenarnya bisa dijual, katanya laku ya. Kalau aku 2 juta dapet lah. Dapet. Dep pelek juga nggak dikampakin aja Apa ya? mobilnya. Enggak. Nanti aja kalau Nanti aja ya. Yang tampakin Anda yang untung. Iya. Kampakin modal balik loh ya. Iya, Bang. Mesin jual. Mesin jual. Sisa sasis aja. Iya. Kan sasis 5 juta lah dapet gitu ya. Daripada dikampakin kenapa nggak jual lagi gitu. Kalau jual lagi tuh hitungannya nggak modal balik tuh dikit gitu. Iya sih. Biasanya kampakin sih kalau misalnya banyak teman-teman BMW tuh kalau mau modal balik tuh kampakin solusinya. Udah ya, kita banyak ngomong gitu test drive-nya, kita sudahin dulu. Asik banget ya ini mobil. Oke, kalau kayak gitu terima kasih waktunya Mas Deji buat kasih kesempatan duduk di dalam E36-nya dia spesial ini ya. Bisa dibilang spesial ya. Ya, kalau gitu kita harus pada undur diri karena videonya nanti kelamaan gitu ya. Jadi mending kita udah test drive, kita udah bahas basa-basi ya tentang Mas Deji bahas tentang mobil E3 ya. Kalau gitu saya Muhammad Alif Ramadana dan Mas Fendi sebagai tamu kita ya. Tamu. Ya, Ceritanya tamu ya. Ya, ceritanya tamu gitu ya. Jadi kami pamit undur. See you next time guys. Bye bye.